Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Inilah contoh soal P3K kompetensi teknis untuk guru, baik guru madrasah ataupun guru Kemdikbud. Kita mulai dari soal nomor 1. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal KKM atau kriteria belajar minimal KBM. Berikut ini merupakan fungsi KKM atau KBM kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang E, karena jawaban yang E bukan merupakan fungsi dari KKM atau KBM. Nomor 2, pada proses pembelajaran seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Tes tulis, D. Pedoman wawancara, E. Tes hasil belajar. Dan jawaban yang paling tepat tentunya adalah yang A. Pedoman observasi, karena yang dinilainya adalah perilaku siswa. Jadi instrumen yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 3. Setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Karakteristik siswa, D. Indikator pencapaian kompetensi, ataukah E. Kemampuan awal siswa. Nah, dan jawaban yang paling tepat adalah yang D. IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Karena itulah hal yang harus dipilih oleh guru sebelum menyusun soal-soal. Kita lanjut soal nomor 4. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kenapa yang E? Karena itu mencerminkan proses pengayaan, yaitu diberikan kepada siswa yang memperoleh nilai tinggi atau optimal. Jadi bagi siswa yang nilainya tinggi, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Itu disebutnya dengan pengayaan. Sedangkan remedial itu diberikan kepada siswa yang nilainya minimal ataupun di bawah KKM. Soal nomor 5. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk apa? A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian antar teman, E. Penilaian diri. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B. Penilaian kinerja. Kenapa penilaian kinerja? Karena di dalam soal disebutkan seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang B. Penilaian kinerja.
Soal nomor 6, setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedial. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu titik-titik. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang saja. E. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa, yaitu membantu siswa yang tidak tuntas menjadi tuntas dalam kegiatan pembelajaran. Soal nomor 7, jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa, yaitu tampak dalam kegiatan berikut. Nah, yang A, membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B, menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C, menurunkan standar ketuntasan belajar. D, menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. E, merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang D, menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Karena dengan membuat sebuah rancangan yang baru ataupun pola belajar baru, diharapkan siswa yang tadinya di remedial menjadi tuntas. Kita lanjut soal nomor 8. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara apa? A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Dan jawaban yang tepat adalah yang D, mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Karena itu merupakan makna dari penilaian portofolio. Kita lanjut soal nomor 9. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas jumlahnya 15, mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara apa? A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Diberikan bahan ajar berupa modul. C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. E. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja atau LKS. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut agar siswanya lebih memahami KD yang dituntaskan tadi. Lanjut soal nomor 10. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga
Namun sesampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu: A. Waktu belajar cukup banyak, B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik, C. Sedikitnya jumlah guru, D. Ruang kelas yang terbatas, E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran lain. Nah, untuk soal nomor 10 kira-kira jawabannya yang mana? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih, sampai jumpa.